ambisi politik para mantan jenderal oportunis. Ternyata kalkulasi politik parpol-parpol di Indonesia bukanlah tahta untuk rakyat, namun mutlak tahta bagi kepentingan para pemilik partai dan kelompoknya. Tak terkecuali bagi para mantan jenderal yang bergelut dalam politik, komitmen mereka tak menyentuh kepada hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Mereka tidak ubahnya kaum oportunis yang hanya melihat peluang dalam setiap kesempatan yang ada untuk membangun kerajaan politiknya. Beda dengan tahun 2014 yang lalu, 2024 Partai Demokrat punya peluang. Mungkin mereka-mereka yang kuat menganggap Demokrat ini kaum yang lemah. Demokrat apa itu? Nggak bisa apa-apa dia. Mungkin juga menganggap rakyat Indonesia, saudara-saudara kita, juga lemah dan tidak berdaya. Mungkin, tapi kumpulan kaum yang lemah, apalagi tertindas, akan menjadi kekuatan dahsyat. Oleh karena itu, jangan remehkan Partai Demokrat. Saya mulai hari ini sudah turun gunung. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Video ini adalah kesaksian dari Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar tentang sepak terjang Prabowo Subianto serta Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya mereka bergabung dalam sebuah koalisi politik untuk membangun sebuah kekuatan dan meraih kemenangan politik. Apakah mungkin air bisa bercampur dengan minyak? Jawabannya adalah nonsen. Marilah kita ikuti kesaksian Agung Gumelar. Bahwasanya sampai dengan detik ini Komandan Jenderal Kopassus itu sudah yang ke-31 sekarang ini. Nyoman ini sekarang Maijen Nyoman itu yang ke-31. Dari 31 Komandan Jenderal Kopassus, cuma satu yang diberhentikan dari dinas militer. Siapa dia? Pak Bro. Ini kok lupa. Jadi kalau buat saya aneh bin ajaib ya kalau sampai dia jadi presiden. Buat saya ya, entah buat anda. Sama aja Pak. Legend bintang-bintang 3 karena yang diperiksa adalah bintang 3. Termasuk di dalamnya adalah legend almarhum Arifumah, legend Yusuf Karta, legend Jamhari Caniago, legend Fahru Rozi, legend Susilo Bambang Yudhoyono, legend Agung Gumelar. Itulah anggota DKP. Tugasnya adalah sini menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat. Bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto. Dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Saya di samping anggota DKP Dewan Kehormatan Perwira, saya mantan Danjen Kopassus. Tim Mawar yang melakukan penculikan tuh bekas anak buah saya semua dong. Saya juga pendekatan dari hati ke hati dengan mereka di luar kerjaan DKP. Ketika dari hati ke hati dengan mereka, disinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya saya tahu betul. Astagfirullah. Jadi DKP dengan hasil temuan seperti ini merekomendasikan kepada Panglima TNI dengan kesalahannya terbukti ini, direkomendasikan agar supaya yang bersangkutan diberhentikan dari dinas militer. Tanda tangan semua, bagi OHS tanda tangan, Agung Gumelar tanda tangan, Susilo Bambang Yudhoyono tanda tangan, semua tanda tangan. Yang walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang tanda tangan rekomendasi kok malah sekarang mendukung. Itu punya prinsip itu orang. Itu fakta yang tidak bisa dihapus. Siapa yang bisa menghapus ini? Sampai sekarang Amerika, Inggris, Australia no for Prabowo. Tidak bisa masuk ke Amerika, tidak bisa masuk ke Inggris. Ini fakta, bukan black campaign.